Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasmala dengan NIM A0120016. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang permasalahan ekonomi dan solusi penanganannya. Masalah ekonomi di Indonesia dan solusinya. Yang pertama, ada peranan APBN sebagai stimulus ekonomi yang belum optimal. APBN ini penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jika jumlahnya besar tetapi belum berperan penting untuk menstimulus ekonomi, maka bisa menjadi masalah tersendiri. Solusi yang tepat ialah pemerintah harus melakukan pengurangan pajak penghasilan dalam jumlah dan waktu tertentu kepada investor khusus. Yang kedua adalah sumber daya alam yang belum dikelola dengan baik. Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah, tetapi sangat disayangkan belum dapat dikelola dengan maksimal seperti di sektor pertanian yang mana pemerintah masih melakukan impor dari luar negeri. Solusinya dengan mengolah sumber daya alam dengan teknologi canggih, ramah lingkungan agar dapat menghasilkan barang yang lebih bernilai lagi supaya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat. Yang ketiga, ada inflasi yang disebabkan oleh adanya peningkatan harga energi dunia. Inflasi yang terjadi ini menyebabkan adanya kenaikan harga pangan dan juga harga lainnya. Hal tersebut sangat berkaitan dengan kenaikan harga energi di dunia. Solusi dengan melakukan antisipasi di mana menekan di bulan-bulan terakhir yang akan menekan angka inisiasi tetapi di sisi lain akan faktor real inisiasi yang disebabkan oleh adanya peningkatan harga energi dunia. Selanjutnya, yang sudah berjalan dengan baik lagi, yang sudah tidak berjalan dengan baik lagi. Jika program transmigrasi tidak berjalan dengan baik, pemerataan di daerah pun juga terhambat. Terlebih dengan berlakunya otonomi daerah yang seakan menyebabkan transmigrasi menjadi mati suri. Solusi yang tepat adalah dengan koordinasi antara pusat dengan daerah supaya masalah transmigrasi ini dapat terselesaikan. Selanjutnya, yang kelima, ada tingkat pengangguran yang tinggi. Pengangguran di Indonesia disebabkan karena semakin sedikitnya jumlah lapangan pekerjaan serta disebabkan oleh pertumbuhan tingkat tenaga kerja yang tidak diimbangi dengan pertumbuhan usaha. Solusinya adalah menambah lapangan pekerjaan, mengadakan pelatihan tenaga kerja, meningkatkan daya beli masyarakat, membuka proyek umum oleh pemerintah seperti pembangunan jembatan, memberi informasi secepat mungkin apabila lowongan kerja tersedia. Selanjutnya yang keenam itu ada ketimpangan neraca pembayaran. Adalah kesenjangan antara jumlah perolehan ekspor dengan pembayaran untuk impor. Apabila biaya impor terlalu besar, devisa akan berkurang, nilai tukar uang bisa menurun, serta industri nasional berbasis impor akan mati. Sedangkan jika nilai ekspor terlalu besar, mata uang lokal akan menguat terhadap mata uang luar negeri. Dampaknya nilai sehingga membuat industri berbasis bahan baku dalam negeri menjadi mati. Cara mengatasi ketimpangan neraca pembayaran. Cara yang dapat dilakukan untuk mengatasinya adalah dengan menjaga nilai ekspor dan impor agar seimbang. Nilai ekspor tidak boleh lebih tinggi dibanding nilai impor, begitu pula nilai impor yang harus tetap terkendali dan tidak boleh lebih tinggi dibanding ekspor. Permasalahan pertumbuhan ekonomi. Yang ketujuh, ada permasalahan pertumbuhan ekonomi. Salah satu permasalahan utama dalam pertumbuhan ekonomi adalah pembagian pendapatan nasional yang tidak merata, sehingga
Nilai gross domestic product tidak bisa dijadikan patokan tentang miskin atau kayanya suatu negara. Cara mengatasi permasalahan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi mengacu pada cara mengatasi permasalahan pertumbuhan ekonomi adalah dengan mengendalikan pertumbuhan penduduk, meningkatkan teknologi yang tepat guna, serta meningkatkan jumlah produksi barang dan jasa. Selanjutnya, yang ke-8 adalah tidak stabilnya kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi yang tidak stabil, khususnya dalam hal produksi, dapat menimbulkan berbagai permasalahan. Salah satunya kebutuhan konsumsi masyarakat. Akibat ketidakstabilan ini, pertumbuhan ekonomi menjadi terganggu. Cara mengatasinya adalah dengan meningkatkan kegiatan produksi barang dan jasa, menjamin ketersediaan sumber daya alam dan manusia, serta meningkatkan tingkat konsumsi masyarakat. Yang ke-9, perbandingan harga dasar dan harga tertinggi. Permasalahan ini timbul ketika ketersediaan produk atau jasa di pasar dalam kondisi peak moment atau puncak. Melimpahnya stok kemudian memengaruhi harga jual yang anjlok. Contohnya ketika musim panen cabai, harga komoditas cabai dapat mencapai Rp1.000 per kilo. Komoditas tersebut tentu sangat merugikan petani. Sebagai solusi, pemerintah dapat harga dasar minimum dan harga tertinggi maksimum. Ketetapan harga yang telah ditetapkan harus dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam industri sehingga stok terpenuhi, namun petani pun tetap mendapatkan keuntungan sesuai. Yang terakhir ada birokrasi. Permasalahan selanjutnya mengakibatkan lambatnya sektor perekonomian mikro di Indonesia adalah rumitnya birokrasi dalam pengurusan izin usaha maupun permohonan pengajuan bantuan modal. Selain penolakan proposal, praktik pungli dan saling lempar tanggung jawab juga terjadi hingga berujung keputusasaan calon pengusaha. Solusinya adalah ketegasan pemerintah pusat dalam menerapkan kebijakan satu komando dalam mempermudah izin usaha serta pemberian modal. Sebab semakin banyak usaha yang baru yang bertumbuh, maka semakin berkembang pula sektor mikroekonomi di Indonesia. Sekian dari penjelasan saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.